Tak, tak. Ya, Assalamualaikum. ya siapa? Oh, Bu Dina. Waalaikumsalam, Bu Dina. Masuk, Bu. Terima kasih, Duduk-duduk Bu. silahkan. Ya, terima kasih. Saya duduk ya, Bu. Boleh Ya, minta waktunya sebentar, Bu? boleh. Ada apa nih, Bu? Ada bisa saya bantu, Bu Dina? Ada, Bu. Saya mau curhat. Wah, Bu curhat. Boleh. Mau curhat apa nih, Bu? Gini loh, Bu. Saya kok ada masalah ya, Bu, di KBM ya, Bu. Oh, Ada gitu ya. masalah. Masalah apa nih, Bu, kalau boleh saya tahu? Jadi, saya ngerasa kok khususnya di tahun pelajaran ini, siswa-siswa saya itu kurang antusias ya, Bu, kalau saya ngajar ya, Bu. Oh, seperti itu. Kurang antusiasnya itu gimana tuh, Bu? Ya gitu, Bu. Jadi kalau saya masuk ke kelas nih, Bu, ya, Mm-mm. banyak siswa yang terlambat, Bu, kadang 5 sampai 6 Oh, orang. oke. Terus, kadang kalau saya sudah ngajar, ada aja siswa yang, izin ke toilet, bahkan sampai tertidur di kelas. Saya Iya. pernah loh, Bu, karena siswanya itu lama ya, Bu, izin ke toilet. Akhirnya saya cari kan ke toilet, Mm-mm. nggak ketemu. Saya cari-cari ternyata lagi jajan di kantin, Bu. Iya. Seperti itu. Terus, saya juga ngerasa, kok kayaknya siswa di kelas saya itu kurang aktif ya, Bu, tidak ada interaksi gitu. Jadi kalau saya ngejelasin, saya nanya, "Sudah paham belum?" Mereka diem. "Ada yang Mm-mm. mau ditanyakan nggak?" Mereka diem. "Siapa yang mau, coba mengerjakan soal di depan?" Nggak ada respon gitu kan, nggak enak ya, Bu, ya, Iya. gitu. Nilai mereka juga jadinya tuh kok saya kurang puas ya, banyak remedial gitu loh, Bu. Oh, gitu ya. Oke, baik. Jadi, tadi yang sudah Ibu Dina sampaikan, banyak siswa yang terlambat ya, Bu, ya. Kemudian ada yang izin ke toilet, bentar-bentar izin gitu kan ke toilet. Taunya bukannya ke toilet doang nih, dia sekalian ke kantin gitu ya ternyata. Oke, terus banyak juga siswa tadi yang kurang respon gitu ya, kurang aktif ditanya bisa nggak diem aja gitu kan. Giliran ulangan dia tahu-tahu nilainya kurang gitu ya Bu ya, harus Iya, Bu. remedial. Oke, baik. Nah, dari tadi yang Ibu sudah sampaikan nih kira-kira nih harapan Bu Dina itu seperti apa sih KBM di kelas itu? Ya tentu saja saya pengennya siswa tuh seneng gitu, Bu, ya, dengan Mm-mm. pelajaran saya, semangat, Oke. aktif, ada interaksi lah, Bu. Saya kalau di depan seperti ngomong sendiri kan nggak asik ya, Bu, ya. Oke, Pengen tuh ada ya. interaksi gitu, ada, interaksi antara saya ke siswa, siswa ke guru, antar siswa gitu. Pengennya sih seperti itu, Bu. Terus, ya saya juga sih pengennya tidak ada yang terlambat, apalagi izin-izin ke kantin gitu ya. Nah, Mm-mm. yang jelas saya ingin nilai anak-anak saya bagus lah, Bu, ya, tidak banyak yang Mm-mm. remedial. Oke, baik. Jadi Bu Dina pengennya itu siswanya tuh aktif gitu ya, antusias, kemudian tidak ada yang terlambat masuk kelas, kemudian juga nilainya juga bagus gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Nah, menurut Bu Dina nih ya, penyebabnya tuh apa ya siswa itu kurang antusias ketika mengikuti pembelajaran? Apa ya? Saya kan ngajar matematika ya, Bu, ya. Mm-mm. Ya pasti orang semua tahu lah ya, matematika kan sulit gitu ya, Bu, Ya, ya. Susah, banyak rumusnya gitu, banyak hitung-hitungannya. Terus abstrak gitu kan, kadang cari cari apa gitu kan. Ya jadi mungkin ya karena abstrak dan banyak rumusnya itu siswa jadi nggak suka gitu Bu dengan pelajaran matematika. Jadi anggapan siswa tuh matematika tuh susah gitu ya. Oke, baik. Tadi abstrak gitu kan materinya gitu ya. Nah, kira-kira ada penyebab lain nggak Bu selain itu? Apa ya? Mungkin siswa bosan kali Bu, makanya mereka tuh sering terlambat izin gitu ya. Karena saya mungkin ngajarnya membosankan kali ya Bu ya. Oh gitu. Emang Bu Rina nih kok ngajar gimana sih kok bisa menyimpulkan membosankan? Ya biasalah Bu, kalau Heeh. kalau masuk kan kita berdoa dulu gitu ya, absen.
menyampaikan tujuan pembelajaran. Biasanya saya langsung menjelaskan materi gitu, Bu. Ada materi yang akan diajarkan hari itu apa, saya jelaskan dulu, saya kasih contoh-contoh soalnya, baru nanti saya meminta siswa mengerjakan latihan soal. Nah, kalau masih ada waktu, saya juga minta siswa untuk maju mengerjakannya di papan tulis, seperti itu, Bu. Oh begitu ya, jadi biasa pendahuluan, kemudian Budina menjelaskan materi, siswa latihan soal nih gitu kan. Nanti setelah latihan soal adalah beberapa siswa lagi. Oke baik ya. Jadi kayak monoton gitu ya kalau gitu-gitu aja ya. Iya mungkin itu ya Bu yang membuat mereka bosan ya. Iya bisa jadi ya. Oke baik. Pada tahun-tahun sebelumnya itu Budina mengalami hal yang seperti ini nggak Bu? Iya sih Bu, tapi saya ngerasa tahun ini tuh parah gitu ya Bu ya, lebih parah. Ada sih biasanya yang siswa terlambat, tapi paling 1-2 orang. Tapi saya memang ngerasa kalau respon siswa memang agak kurang ya, tapi masih ada Bu. Ya 5-10 anak masih ada lah yang mau bertanya, menjawab pertanyaan saya gitu, mencoba mengerjakan soal di papan tulis. Tapi kan saya pengennya semua gitu loh Bu, semuanya aktif gitu ya, nggak cuma 1-2 orang saja gitu. Oh iya, jadi pengennya semua aktif, semua antusias gitu kan, jangan cuma 1-2 orang aja gitu yang aktif. Oke baik. Nah gimana ya Bu caranya ya biar mereka itu bisa antusias gitu Bu ngikutin pelajaran matematik? Menurut Bu Dina gimana coba? Kalau siswa bosan berarti saya harus membuat pembelajarannya jadi menarik kali ya Bu ya? Menariknya gimana tuh Bu? Saya berarti nggak boleh selalu ngejelasin materi kali ya Bu ya. Jadi harus mungkin mencoba model-model atau metode yang bervariasi kali ya, yang beda-beda gitu Bu. Atau ada game-game gitu ya, permainan mungkin bisa saya coba kayaknya Bu. Benar tuh Bu, itu bagus tuh Bu. Jadi modelnya bervariasi, kemudian disisipkan sama game atau permainan, wah kayaknya keren tuh Bu ya. Oke baik, selain itu coba, selain tadi menggunakan berbagai model, kemudian disisipkan games, kemudian metode pembelajaran berbeda nih ya, kira-kira ada lagi nggak ya Bu yang bisa membuat siswa itu antusias gitu, dia seru gitu loh kalau belajar matematika itu? Apa ya? Mungkin saya harus menyesuaikan pembelajarannya dengan minat dan kemampuan mereka kali ya Bu ya? Minat dan kemampuan mereka itu gimana tuh Bu maksudnya coba? Kalau minat itu kan siswa itu cara belajarnya kan beda-beda ya Bu ya. Mungkin ada siswa yang lebih berminat itu belajarnya dijelaskan guru seperti yang biasa saya lakukan. Tapi mungkin ada juga siswa itu yang sukanya tuh sambil dengerin musik gitu ya Bu ya, nonton video gitu, atau mungkin yang banyak aktivitas. Gaya belajar siswa kan beda-beda ya, mungkin saya harus menyesuaikan dengan minat dan gaya belajar mereka itu. Nah kalau kemampuan, kalau yang saya lihat sih, ya sudah ada sih beberapa siswa di kelas saya itu yang kemampuan analisis matematikanya bagus gitu ya Bu ya. Walaupun sebagian besar itu matematika dasarnya sepertinya masih kurang. Saya harus menyesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan belajar mereka juga kali ya Bu ya. Iya betul ya Bu ya, minat dan kemampuan siswa itu berbeda-beda, betul sekali Bu Dina, kita memang harus memahami hal itu gitu ya. Betul tuh, saya setuju dengan pendapat Bu Dina. Nah sekarang untuk mengetahui minat dan kemampuan siswa yang berbeda-beda itu gimana ya caranya? Gimana ya, saya belum pernah sih Bu ya melakukan hal seperti itu tuh, mengecek minat dan kemampuan siswa gitu, paling melihat secara sekilas ya dari hasil-hasil nilai mereka sebelumnya. Tapi saya pernah dengar deh, kayaknya ada yang disebut tes diagnostik apa gitu ya Bu ya, tes diagnostik gitu. Biasanya tuh sebelum KBM ya dilakukannya. Iya betul Bu Dina, ada ya namanya itu tes diagnostik. Nah jadi Ibu akan melakukan tes diagnostik gitu ya Bu?
untuk Ya, mengetahui minat dan kemampuan siswa. Ya betul itu Bu Dina. Ya iya, luar biasa ini ya. Jadi ada ide gitu kan ya. iya Ibu. Wah jadi kepikiran ya, berarti sebelum KBM saya harus melakukan tes diagnostik dulu kali ya, Iya, supaya saya tahu heeh. bagaimana Minat dan tadi kemampuan minat, gaya siswa. belajar siswa, Iya kemampuan betul. matematika siswa, selain tadi membuat model-model pembelajaran yang bervariasi. Wah, dikasih pencerahan sama Bu Rina nih. Iya, oke baik. Coba nih ya, dari tadi yang sudah kita bicarakan, coba Bu Dina simpulkan nih. Langkah apa yang dapat Ibu lakukan untuk membuat siswa itu senang gitu, kemudian dia antusias, kemudian aktif dalam pembelajaran matematika. Tadi kan kita udah ngobrol nih, coba Bu Dina simpulkan apa ya langkah-langkahnya agar siswa itu senang. Untuk membuat siswa semangat belajar matematika, berarti kan saya harus membuat pembelajarannya menarik. Betul. Caranya itu menggunakan model atau metode pembelajaran yang berbeda-beda. Selain itu, saya juga harus mengetahui minat belajar dan apa kemampuan mereka seperti itu, Bu. Oke, bagus. Jadi sudah ada rencana nih ya, Bu Dina ya, untuk mencapai tujuan tersebut ya. Nah, sekarang tolak ukurnya apa nih, Bu? Tujuan Ibu tuh, rencana Ibu tuh bisa tercapai. Berarti saya harus bikin refleksi kali ya Bu, supaya saya tahu apakah siswa betul sudah antusias, semangat gitu ya dengan pembelajaran matematika seperti itu. Oke, bagus ya. Jadi kita harus apa? Sama-sama merefleksi gitu ya. Dia udah semangat, udah antusias atau belum. Oke. Nah, setelah kita diskusi nih hari ini ya, kira-kira langkah awal apa nih yang akan Ibu Dina lakukan? Saya harus cari informasi tentang tes diagnostik dulu kali ya Bu, karena saya kan nggak gitu paham ya Bu. Jadi mungkin itu yang harus saya lakukan di awal ya Bu. Oke, baik. Jadi Bu Dina perlu mencari tes diagnostik dulu. Terus ada nggak dukungan yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Yang jelas sih dari rekan sejawat ya Bu. Saya nanti mungkin butuh ada teman sebagai pengamat kali di KBM. Jadi biar beliau nanti bisa mengamati pembelajarannya sebetulnya sudah sesuai belum dengan harapan saya seperti itu Bu. Oh iya betul sekali tuh Bu. Jadi ada kolaborasi gitu ya antara guru matematika dengan teman sejawat. Oke baik, ide bagus tuh ya Bu. Nah kira-kira kapan nih praktek pembelajaran ini akan Ibu lakukan? Kalau mencari informasi sih segera ya Bu ya. Tapi kalau untuk praktek ngajarnya kayaknya mulai minggu depan Bu, karena minggu depan saya mulai KD yang baru tuh. Oh seperti itu. Oke baik. Kalau gitu nanti setelah Bu Dina melaksanakan rencana tersebut minggu depan kita ketemu lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya penasaran nih gimana hasilnya ya. Siap Ibu, nanti minggu depan saya langsung ke Ibu kalau sudah selesai dengan apa implementasi yang kita bicarakan hari ini. Oke Terima kasih baik. Ibu, Ya, alhamdulillah waktunya ya. sudah mendapatkan bimbingan dari Ibu, sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi. Iya, alhamdulillah. Saya, Sama-sama Bu Dina. saya pamit ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam.